Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Baiklah Bapak Ibu, kita sekarang berada di lokasi makam Pangeran Tanah Ranca, tepatnya di Derajat atau RT 03 RW 01 Kelurahan Derajat, Kota Cirebon. Inilah petilasan atau makam Pangeran Tanah Ranca. Kalau pojok ke sini sih jarang sih Pak, jarang ada pengunjung karena ini boleh kata orang jarang yang tahu pengunjung di sini. Yang tahu itu kebanyakan dari Pangeran Derajat sama di Pangeran Tanah Bali atau Cuci Mana Pak. Kalau di sini jarang yang tahu, jadi pengunjungnya sangat jarang. Paling orang-orang tertentu yang datang ke sini. Tanah Ranca yang mana? Yang jelas mah ini. Oh ini? Iya. Cuma di sini ada dua tuh, ini sama ini nih. Tapi yang pasti sih ini nih. Makam juga masih aslinya Pak. Oh iya ya. Itu bukan ini, masih aslinya. Tapi makamnya ini ya, kalau zaman dulu panjang-panjang. Panjang, gede-gede. Untuk silsilah tentang makam Pangeran Derajat dan lain-lain itu tidak tahu, atau istilahnya warga kami itu banyak yang tidak tahu atau tidak mengenal sejarahnya atau petilasannya itu bagaimana. Itu kelemahan dari pihak kami, dari pihak pengurus RW itu Pak. Pangeran Tanah Ranca ini sejarahnya begini Pak. Dulu ada burung terbang aja di atasnya tuh bisa jatuh. Apakah aura dari kuburan itu atau apakah mengandung gas gitu? Ya dulu cerita ibu saya, bapak saya, nenek saya gitu. Nah, akhirnya dulu kan di sini kan alas Pak, nggak ada rumah, masih pohon besar-besar. Nah akhirnya kuburan ini tuh sebetulnya isinya bukan manusia Pak, bukan, jadi semacam alat-alat tegung, kayak semacam alat-alat keraton lah gitu isinya. Nah terus ini kayak gaman-gaman gitu, kata buyut saya tuh isinya gaman-gaman gitu. Tanah Ranca itu dulunya jadi merancang musik, itu kan merancang musik, jadi tanah merancang bilangnya kan, kata orang tua tuh tanahnya dirancang tuh, mulanya Tanah Ranca tuh jadi dirancang gitu katanya. Yang nggak tahu saya sih, diobroli sama nenek saya ya gitu. Nah di sini kan ada banyak makam ya Pak. Itu makam siapa itu aja? Makam bikinan Pak, dengan pindahan. Kalau aslinya yang besar aja satu Pak, sama itu yang sebelah sana satu Pak, yang sebelah satunya tuh jadi dua, malah dibikin gang tuh. Nah itu dibikin gang. Sebetulnya dua kuburan sih, malah ada rencana sesepuh sini mau diratain yang kuburan bikinan tuh. Jadi ada semacam dukun lah, orang pinter tuh mencari kuburan Tanah Ranca, ketemu. Ada apa, bilang sama saya kan, ada kepentingan apa Pak datang ke sini, mau izin bikin kuburan. Saya tuh nemuin orang yang udah meninggal minta tempat di sini. Ya silakan, kata saya tuh, kalau ini sih. Jadi dibikinlah kuburan itu Pak. Kuburan yang sebelahnya ya aslinya sih kuburan yang maesan yang besar, cuma satu tuh.
Bilangnya sih alat-alat gamelan kayak degung, kayak ya alat keraton lah, terus ini apa gaman-gaman gitu. Bilangnya. Nah, Pak, itu kan ada 2 makam, berarti ada 2 makam panjang, ada 2 ya? Iya, sebelah sana dengan sebelah sini. Oke, yang Kan dua- ada batasnya. ya. Nah, yang sebelah sana itu makam siapa? Kurang tahu apakah dia ya kalau orang siapakah dia istrinya atau temennya gitulah, nggak tahu dah. Dulu saya kecil kan mainnya di sini aja, Pak, jadi tahu kuburan tuh misah dari saya kecil sampai sekarang tua tuh. Nah, orang sini asli sih, Pak. Ya bahkan ya tanah yang saya tungguin ini tuh tanah ibahan, bukan tanah milik saya tuh, Pak, ikut. Pas Bapak masih kecil itu ada 2 makam. Ada 2 makam. Nah, berhubung ini banyak tuh ada tambahan, Pak, pangeran namanya Pangeran Petukangan ada di sini dulunya. Dipindah oleh yang itu katanya si elang-elang dah apa tuh. Dipindah ke dalam terus ada yang bikinan gitu. Waktu Bapak masih muda ya dengan Iya. sekarang itu ada perbedaan nggak yang datang gitu? Ya angger gitu aja, perbedaannya nambah kuburan aja. Kuburannya ada, nah dulu 2, sekarang ada banyak. Dulu kata orang tua ada suara gamelannya, musiknya tuh, Pak. Jadi dia kayak orang nggak sadar mencari jejaknya musik itu. Enak sih suaranya, jadi mencari terus. Nah, orang tua sampai ke Gunung Jati bilangnya. Enggak kerasa tuh ikut suara yang gamelan yang di sini ini. Tapi kan cahayanya terang. Ya padang lah cahayanya, musiknya enak. Jadi orang tua tuh secara nggak sadar tuh ikut musik yang itu. Akhirnya datang ke Gunung Jati, sudah sadar tuh. Itu kata orang tua saya. Pengalaman saya sih dulu kan ini alas, Pak, pohon besar-besar. Yang nunggu itu kayak kuda zebra tuh, Pak. Kuda zebra lari-lari, terus kayak kelabang sebesar papak kelapa tuh. Sering kelihatan orang, Pak. Sering jelma ke manusia biasa kita-kitaan gini. Nah, itu yang nunggunya cuma itu aja, kuda sama kelabang sebesar papak kelapa itu. Itu pengalaman saya. Dulu kan masih acak-acakan, asal tap-tap aja, batanya kan gede-gede, segini-gini kayak kutak kosod. Nah, akhirnya dibetulin, malah saya yang masang tuh, Pak, bata-batanya. Itu tahun berapa itu? Ya kira-kira tahun 2020-an lah. Baru berarti ya? Iya, masih baru itu kan, tembok-tembok itu dulu kan acak-acakan, nggak terurus. Ya mitosnya di sini sih, kalau orang mau punya hajat nggak pakai serana apa, ujub-ujub tuh apa namanya? Ujub-ujub yang ada gula kopi itu hitam, kopi. Oh, suguhan. Nah, suguhan. Bilangnya kalau nggak nyuguh di sini nanti masakannya tuh pada kurang enak, bau gitu. Mitosnya dari di sini. Jadi harus yang punya hajat itu harus izin dulu di sini. Dikasih suguhan, Pak. Gitu. Ada pantangan nggak, Pak, kalau untuk berjarak ke sini? Nggak ada. Bebas, Pak. Oke, terus harapan Bapak ke depannya terhadap situs ini apa, Pak? Ya harapan Bapak, ya ini sih, soalnya ini tidak termasuk situs sih, Pak. Nggak masuk situs. Kalau situs sih kan Pangeran Bali ya sama Pangeran Derajat, Pak. Nah, ini rencananya mau dikasih aub-aub, dikasih kenteng gitu ya. Tapi bilang orang pinter itu nggak mau katanya. Jadi begini aja, udah terlanjang kelihatan aja gitu. Abah berarti pernah ketemu sama Pangeran Ranca itu ya?
saya Pak. Ya. Saya pernah ketemu tuh waktu istri saya kejadian jatuh, kakinya ininya engselnya masuk, nggak bisa jalan. Ada yang datang, nggak tahu arahnya dari mana, dia datang ke pintu sini. Orangnya kasep, tinggi besar putih. Ya. Katanya ada orang yang cilaka di sini Pak. Iya kata saya tuh. Mana orangnya itu? Coba ambilin air. Ya. Saya ambil air lah, disangkut tuh. Akhirnya dia udah dikasih doa, diolesin yang sakitnya. Terus istri saya bisa nekuk Pak, dulunya nggak bisa kenceng gitu. Barang dia diraupin nanti. Nah saya mau permisi sebentar Pak, gitu. Saya mau permisi aja ya. Akhirnya ya nanti Pak dulu. Saya kan kerjanya tukang Pak, jadi ada uang makan 15.000. Ini Pak sekedar beli rokok kata saya tuh. Jangan deh, ini nggak usah, saya ikhlas nulung ya. Tapi nggak enak Pak, diterima aja. Akhirnya diterima. Pas saya ngobrol dengan istri, dengan anak-anak saya, keluar udah nggak ada orangnya. Mungkin yang nunggu di sini Pak, sampai saya nyari-nyari di ganggang, dia nggak ada Pak. Anak saya lari ke sana, kan adanya 2 anak saya tuh, yang satu ke sana, saya ke sana, ke arah lain, tapi nggak ada orang. Baru berapa menit, ya nggak tahu itu sih, barangkali orang cepet jalannya, nggak tahu apakah itu ada kejadian yang aneh itu Pak. Ya harapan kedepannya sih ya, pengennya sih Pangeran Tanah Ranca tuh ada yang merawat, ya istilahnya bagusilah, namanya juga pangeran gitu. Cuma kalau cagar budaya sih tidak termasuk Pak itu. Cuma namanya orang tua saya bilangnya Pangeran Tanah Ranca. Harapan saya ya mudah-mudahan orang sini mengertilah bahwa ini pangeran. Mungkin kuburan ini akan dibagusin kembali gitu, dengan cara gimana lah gitu Pak. Berarti ini tahun berapanya pun nggak tahu ya? Ada? Nggak tahu, dari buyut saya aja udah ada. Buyut yang rawat kuburan ini tuh. Buyut tahun berapa itu? Wah, lama, sayanya aja udah 65 tahun. Sebelum saya lahir juga udah nggak ada. Itu cerita dari kakek saya. Kalau kakek saya masih nemuin. Kakek saya sih masih nemuin, masih bisa ngobrol. Nggak tahu tahun berapa, tahun 60-an, 65-an, 67 lah, dengan ngobrol dengan kakek saya tuh Pak. Soalnya saya masih kecil sih, baru sekolah kelas 1 SD. Kelas itu, cuma itu aja yang dibeberkan oleh kakek saya tuh Pak, itu ya sejarah-sejarahnya. Di sini tuh yang namanya tanah itu berarti lemah ya, tanah rancah, yaitu dari lemah dari rancah ini Pak. Bisa dikatakan rencong, bisa dikatakan ini Pak, yang Banjar Patemang daerah rancah tuh Pak. Jadi memang kuburan di situ itu menurut orang tua dulu nih Pak ya, itu tidak sembarangan. Barang siapa yang mengotori Pangeran Rancah tersebut, kebanyakan itu ditumpas Pak. Karena di salah satu juga itu banyaklah korban yang di situ. Contoh di antaranya barang siapa yang mengambil atau mengembet tanah Pangeran Tanah Rancah itu, yaitu banyak korban lah. Sudah ada korbannya dari beberapa rumah tuh. Bahkan korbannya juga tidak
sakit langsung meninggal. Dan karena di situ juga masih banyak Pak, sampai sekarang juga kalau malam kalau sepi itu masih ada suara kuda. Suaranya ada tetapi pas dilihat nggak ada. Orang pernah ada orang Kalimantan juga pernah ngontrak di sini, pas lewat ke tempat saya tuh jam 2-an tuh ada suara kuda, dia langsung keluar, ternyata nggak ada kudanya gitu, karena dulu kendaraannya hanyalah kuda. Makanya dulu konon katanya dulu kan ada pohon gede di situ, aja maning manuk katanya, kapal bakal lewat manuk tiba katanya itu Pak. Dan pada saat itu kayu tersebut juga nantep rumah Pak, bahkan rumahnya juga enggak begitu parah Pak, padahal sih kayunya gede, tetapi ngerubuh ke rumah itu alhamdulillah kayak dia apa ya, istilahnya jatuhnya tuh debruk gitu, set gitu, kayak ada yang nadahin gitu Pak. Dan pernah kejadian di Tanah Ranca itu banyak sekali Pak, banyak orang, ini waktu saya masih udah SMA lah, banyak orang kalau ke situ sering dapat seperti gaman Pak. Gaman? Iya, gaman itu keris, ya kan, seperti keris, pohon kerisnya panjang-panjang. Bahkan itu orang di situ yang ke situ tuh bahkan tidak puasa Pak, hanya impian kamu lewat aja ke situ nanti menemukan apa, menemukan itu gaman atau keris di situ Pak. Dan karena di situ juga di Pangeran Tanah Ranca itu kuburan yang aslinya itu ada dua Pak. Yang pertama yaitu Pangeran Tanah Ranca, yang kedua istilahnya alat-alat gamelan. Bapak tadi udah ngeliat ke sana? Ya, yang di luar ya? Yang di luar itu gamelan, pangerannya itu di dalam. Nah, kenapa sekarang di dalamnya itu ada beberapa makam? Memang yang pas iringannya itu sebelah sininya itu adalah pangeran, namanya Pangeran Petukangan. Makanya orang dulu di kampung kita itu ada banyakannya tukang Pak, yaitu pekerja bangunan. Padahal menurut informasi bahwa Pangeran Petukangan itu aslinya bukan petukangan dari Apung Derajat. Konon katanya yaitu asalnya dari daerah Indramayu. Yang konon katanya dikuburkan di sini karena mungkin dia pas lagi bekerja mungkin di sini, mungkin maka dikubur di sini. Dan tadinya tempatnya bukan di situ, istilahnya itu hanya alihan Pak, karena di tempat orang Pangeran Petukangan itu tanahnya dijualin, jadi tanahnya itu seolah diambil yaitu dipindahkan ke situ. Tetapi ada dua lagi di situ, kalau nggak salah ada 4. Karena ada informasi nggak tahu bahwa dari Syekh siapa itu memohon kepada Syekh supaya saya minta ditempatkan di situ, maka dibuatlah itu kuburan tuh ada 2. Makanya di dalam itu ada 4 kuburan. Waktu saya masih kecil tuh kuburan juga tidak lain hanya 2 Pak, yaitu Pangeran Tanah Ranca dan gamelan gitu ya, seperti bonang apa. Dan saya pernah membereskan itu Pak, yang namanya apa namanya itu maesan, dibetulin, dilurusin. Sekarang besoknya miring lagi Pak. Jadi kayak seolah-olah nggak mau tuh Pak. Yang ini yang gamelan nih Pak. Tuh saya juga yang di luar. Iya, nggak ngerti tuh. Waktu masih tanah gitu tuh Pak, ya mungkin secara logika ya mungkin saja tanah mungkin karena kena geseran bumi tak apa mungkin ya, tapi secara logika masih beberapa hari aja sudah tengkleng lagi, padahal sih batunya itu batu nisan zaman dulu gitu Pak. Tebak Tilas, tadi kita coba telusuri terkait dengan makam Pangeran Ranca. Ternyata dari penduduk di sekitar tidak mengetahui tentang cerita atau sejarah atau pitutur terkait dengan Pangeran Ranca ini. Mungkin tugas Pak RW ya untuk menelusuri kembali sejarah atau cerita atau pitutur terkait dengan situs Tanah Ranca ini ya Pak ya. Insya Allah Pak, insya Allah akan saya gali. Sampai ketemu di liputan selanjutnya teman-teman.